Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati ya. Malam ini Tati mau mengucapkan selamat tidur ke kalian semuanya ya. Gimana, kalian sudah tidur apa belum? Kalau belum, ayo kita bareng-bareng kita curhat, kita kumpul lagi ya teman-teman ya. Saya curhat ini sebagai seorang TKW ya. Cerita saya sebagai seorang TKW ya teman-teman ya. Seorang TKW itu nggak enak ya, nggak enak, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara ya. Itu resikonya jadi TKW. Yang saya rasakan selama ini ya, semenjak saya jadi TKW, ibu saya meninggal, saya nggak melihat. Ibu mertua saya meninggal, saya nggak melihat ya. Tetangga, sanak saudara saya meninggal, saya juga nggak melihat. Itu susahnya jadi TKW ya teman-teman ya. Tapi dengan doa, dengan kekuatan, dengan kesabaran, semoga mereka yang telah meninggalkan kita, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Kenapa kita mau jadi TKW ya teman? Kenapa kita mau jadi TKW? Apa alasannya? Ya, satu, masalah ekonomi ya. Kedua, masalah kebutuhan keluarga. Keempat, butuh hidup yang kayak sesama tetangga, sesama yang sama seperti kayak teman-temannya begitu ya. Jadi pergi ke luar negeri itu sebenarnya untuk merubah hidup dan membetulin masalah ekonomi keluarga ya teman-teman. Begitu, bukannya kita merantau buat berantakan keluarga atau buat nyari garangan di luar negeri ya. Itu alasan kita pergi ke luar negeri ya teman-teman ya. Ya, alasannya, kalau nggak ada alasan itu, kenapa kita pergi ke luar negeri? Siapa yang mau dan siapa yang mau pisah dari keluarga ya teman-teman. Ini kama siapa yang mau pisah sama keluarga, pisah sama anak, sama saudara, sama bapak, sama ibu? Nggak ada yang mau ya. Seumpama suruh milih, kalau nggak kepepet masalah ekonomi ya teman-teman, kalau seandainya suruh memilih, kamu milih di rumah ada uang seada-adanya, anakmu sekolah, apa kamu milih keluar negeri bekerja gajinya gede? Kalau saya ada yang menjamin di rumah, ada duit secukupnya ya, anaknya bisa sekolah, semua ada yang biayai, saya milih di rumah teman-teman ya. Kenapa? Karena di luar negeri itu nggak enak gitu ya. Di luar negeri itu nggak enak ya. Bener, kita di sini tuh gajinya gede itu buat siapa ya? Buat keluarga ya teman-teman ya. Gajinya jadi TKW itu gede buat keluarga, buat anak-anak sekolah ya, buat biaya hidup gitu ya. Ya, saya minta untuk teman-teman gue semuanya ya, jangan sampai kalian tuh mengkhianati keluarga kalau keluarga kalian itu baik ya. Jangan sampai mengkhianati laki-laki atau suami sendiri yang udah punya anak. Seandainya suami kalian baik ya, kalau suami kalian itu nggak bener ya, ibarat kalian kerja keras di sini
uang dipulangin di rumah tapi nggak ada hasilnya, nah itu kalian baru marah ya. Di sini juga nyari duit juga susah teman-teman ya, makanya ya kalau kita suaminya di rumah itu apa maksudnya bantu kita gitu ya, bantulah. Seandainya begini, oh iya, istri saya kerja di luar negeri, dia sengsara, dia ikut orang ya, ya bener gajinya gede tapi kan buat keluarga yang di rumah gitu. Apalagi kalau malam nggak tidur masih diomelin sama majikan, masih diomelin sama agent kayak gitu. Kalau mikir kayak gitu pasti kita itu punya ibah ya, sama istri-istrinya tuh pasti punya ibah ya. Begitu pula yang dipercayain di sini, yang seorang istri di sini, janganlah merasa kesepian ya, biar keluarga kalian itu langgeng ya teman-teman ya. Kalau keluarga kita langgeng ya, ibarat keluarga kita langgeng itu bagus banget teman-teman ya. Di sini kita ya, seumpama saya ya di sini udah 9 tahun saya nggak ketemu suami saya, 9 tahun saya nggak ketemu anak saya. Nah seandainya nanti saya dikasih panjang umur, dikasih murah rezeki, saya bisa ketemu suami saya bersyukur banget teman-teman. Karena apa ya, bersyukur banget kayak perawan lagi ya. Jadi untuk yang di sini tuh janganlah main-main ya, janganlah main-main. Kadang ada yang main sama suami orang akhirnya hamil ditinggal pergi, nangis ya. Makanya di sini tuh jaga diri baik-baik ya teman-teman ya, jaga diri baik-baik. Janganlah suka mentang-mentang di sini ya, di sini seumpama duit banyak, suami di rumah nggak kerja, seumpama ini di rumah nggak kerja, terus yang mbak-mbaknya di sini tuh ya suka liburan terus kemana-mana kayak gitu. Mungkin kalau orang yang sering libur gitu kan bisa kepincut sama laki-laki ya, mungkin bisa kepincut sama laki-laki, bisa kepincut sama suami orang lain kayak gitu ya. Nggak semuanya kayak gitu kepincut ya, tergantung dirinya sendirilah ya. Bisa bawa nggak badan kalian, diri kalian itu arah tujuan yang baik dan arah tujuan yang nggak menyakitkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi saya himbau untuk mbak-mbaknya semuanya, mas-masnya semuanya, janganlah suka mempermainkan orang ya. Yang udah punya di rumah ya udah cukup. Mungkin di rumah itu sangat menderita, bukannya senang ya. Apalagi yang istrinya di sini ngurusin anak di rumah, masakin anak di rumah, masih kerja, nyari perharinya, nyari buat sekolah anaknya kayak gitu ya. Tadi aku lihat yang di Lampung ya, yang di Lampung tadi ada berita juga, suaminya sama anaknya 2 laki-laki umur 10 tahun sama 2 tahun setengah minum susu campur obat tikus ya. Mungkin kalau kayak gitu kan suaminya kasihan. Istrinya yang sini udah 17 bulan kecantol sama laki-laki lain ya. Katanya Taiwan itu sahdu, tapi ya tergantung kalian, bukannya Taiwan itu semua sahdu ya teman-teman. Nggak semua Taiwan itu sahdu, enggak, tergantung kalian lah. Kalau kalian mudah tergoda, mudah terpancing ya pasti bisa. Tapi kalau kalian nggak mudah terpancing, nggak mudah ke bawah, nggak mudah terjerumus ke situ ya, nggak bakalan terjadi
ya. Jadi saya pesan buat semuanya, TKW di sini tuh sangat sengsara, ya, berjuang untuk mencari nafkah, untuk mencari kesejahteraan, berjuang demi ente, berjuang demi rupiah, semua buat keluarga. Jangan dibilang semua Taiwan Sahdu, tergantung orangnya, ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya mudah tergiur, orangnya mudah terpancing, ininya udah, pikirannya udah membayangkan yang enggak, ya pasti akan ke situ, begitu ya teman-teman. Jadi kasihan kalau kita udah punya anak, ya, kalau kita udah punya anak, punya suami, kasihan yang di rumah. Ya mungkin kita itu di sini juga sebenarnya kita itu ya harus hati-hati juga ya, masalah kesehatan begitu teman-teman. Kalau kita nggak sehat badannya, kita juga nggak bisa nyariin duit keluarga teman-teman, ya. Jadi sama-sama lah, ya, sama-sama berjuang. Yang di rumah juga sama-sama memperjuangkan anak, menjaga anak, masakin anak, ngapa-ngapain gitu ya. Yang ibunya di sini ya ituin ngumpulin duit buat sekolah anaknya. Nikah mang你在有好了很猛干嘛？不是你好了那吗？你好了嘛好了，再有好了那在干嘛？Nenekku udah mulai tuh jam segini, padahal tadi udah diceramain sama anak-anaknya. Ya payahnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Payahnya kita udah mau tidur, dianya masih kayak gitu tuh keradakan tuh. Payahnya kita mau tidur, dia kayak gitu. Ini kayak gitu sengsaranya jadi TKW ya. Sarannya dari TKW itu merana dan merana. Kalau ada apa-apa di rumah kita nggak ngerti, jauh. Kalau kita sakit juga terasa banget. Sebetulnya kita itu menahan rindu sama keluarga, tapi terbentur dengan itu apa? Terbentur dengan ekonomi. Terbentur dengan ekonomi teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk mbak-mbaknya, mas-masnya TKW dikasih panjang umur, dikasih kesehatan ya, supaya nyari rezeki lancar, nggak usah macem-macem. Yang udah punya suami, punya anak ya berbuatlah baik di sini ya. Kita di negeri orang, kalau ada apa-apa ntar kita bingung. Ya benar, kita itu namanya gimana ya, saya mau ngomong gimana ya teman-teman ya, namanya kita udah ngomong dewasa ya teman-teman ya. Ya emang di sini tuh kalau udah punya suami, punya anak, punya istri ya, mungkin
orang itu merasa kangen, ya pasti merasa kangen sama suami itu pasti. Tapi ya itu kan bisa ditahan gitu ya teman-teman. Pokoknya pikirannya gini aja, oh iya saya kerja di sini lama, ya nanti kalau suatu saat saya dikasih panjang umur, saya bertemu suami, nanti kayak perawan lagi, jadi kayak bulan madu lagi gitu loh teman-teman ya. Kalian berpikir kayak gitu, jangan mikir senangnya sendiri, nggak mikir belakangnya ya. Kalau kalian menang sendiri, mikir senangnya sendiri, keluarga kalian akan berantakan. Kasihan anak-anaknya gitu teman-teman ya. Itulah pesan tadi. Siapa bilang Taiwan sahdu? Ya nggak semuanya Taiwan bilang sahdu ya, orang-orang yang tertentu saja. Maka saya tekankan untuk mbak-mbaknya, mas-masnya, ingat anak istri, ingat suami di rumah. Nggak usah pergaulan bebas ya. Kita di sini tujuannya mencari nafkah, mencari duit buat masa depan anak kita nanti. Ya teman-teman ya. Nah ini udah ngantuk, udah mulai 5 watt. Ya udah sekian dulu teman-teman curhatan saya. Ya semoga bermanfaat. Jangan mudah tergiur. Siapa bilang Taiwan sahdu? Itu tergantung orangnya, tergantung penilaian kalian masing-masing, tergantung kita yang menilai. Ya teman-teman ya. Sekian dulu pesan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe jika suka video saya. Bye.